Allegri hidupkan sepak bola, Corto Musso, di AC Milan, tipis, tapi mematikan. AC Milan menemukan wajah barunya pada musim 2025-2026. Bukan dengan dominasi penuh dan sebuah permainan atraktif yang disertai terciptanya banyak gol, melainkan kemenangan tipis yang konsisten. Gaya yang diterapkan AC Milan itu dikenal sebagai Corto Musso, istilah khas Massimiliano Allegri yang berarti menang dengan selisih minimal, efektif, pragmatis, dan penuh kontrol. Kemenangan atas Cagliari memperpanjang daftar hasil tipis Milan di Serie A. Sebelumnya, Rossoneri menang 1-0 atas Lazio, Inter Milan, AS Roma, dan Bologna. Skornya memang tipis, akan tetapi tetap bernilai 3 poin. Menurut Luca Biancin, jurnalis dari Gazzetta dello Sport, kekuatan utama Milan terletak pada kerja sama tim, bukan individu, melainkan sistem yang berjalan rapi. Hal itu tampak jelas saat melawan Cagliari. Milan sempat tertekan, lalu mengontrol tempo, mencetak gol, dan menutup laga tanpa risiko berlebih. Gaya sepak bola Corto Musso mungkin tidak populer, tetapi satu kualitas yang tidak dapat disangkal. Ini adalah ekspresi kolektif, bukan individual, ucap Luca Biancin. Kritik Milanisti, Fabio Ravezzani, Santiago Gimenez pantas mendapat respek. Kritik tajam terus mengalir kepada pemain asal Meksiko tersebut karena catatan golnya yang dinilai sangat minim di musim ini. Ia tercatat baru mencetak 1 gol saja, yakni saat bertanding di ajang Coppa Italia. Masalah cedera pergelangan kaki yang berkepanjangan membuat situasi Gimenez semakin sulit di mata para pendukung. Beberapa penggemar bahkan mengejek kondisi fisiknya yang dianggap tidak kunjung membaik di lapangan. Melalui akun media sosial miliknya, Fabio Ravezzani yang menjabat sebagai Direktur Telelombardia mengecam keras tindakan tersebut. Ia merasa Santiago Gimenez pantas mendapatkan rasa hormat lebih dari para pendukung klub. Sangat disayangkan bahwa Gimenez dianggap sebagai pemain gagal, diejek karena masalah pergelangan kakinya, dan bahkan digambarkan sebagai orang yang berpura-pura sakit. Wajar jika hal itu juga mempengaruhinya secara psikologis. Dia pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari semua orang, tulis Ravezzani. Niclas Füllkrug debut di Milan. Max Allegri mengaku sangat puas. Niclas Füllkrug akhirnya resmi melakukan debut bersama AC Milan saat melawan Cagliari. Max Allegri memuji penampilan perdana pemain asal Jerman tersebut. Pemain depan tersebut masuk lapangan saat waktu pertandingan tersisa 20 menit lagi untuk menggantikan rekan setimnya. Kehadirannya di lini depan memberikan dimensi baru bagi serangan tim asuhan Massimiliano Allegri. Dalam wawancara bersama DAZN, pelatih Max Allegri memberikan pujian tinggi atas antusiasme yang ditunjukkan sang pemain. Allegri mengaku tidak pernah meragukan kualitas yang dimiliki oleh penyerang jangkung tersebut. Füllkrug masuk ke pertandingan dengan sangat baik, dan saya tidak ragu karena dia datang ke Milan dengan antusiasme dan keinginan yang begitu besar. Malam ini, dia sangat berguna dengan sundulannya dan dalam melindungi bola. Ini bukan sesuatu yang akan Anda lihat sedini ini di lapangan, tetapi dia sangat bagus. Dia baru saja datang, tetapi dia telah beradaptasi dengan sangat baik, ujar Allegri. Gennaro Gattuso dilaporkan lirik Davide Bartesaghi untuk timnas Italia. Davide Bartesaghi curi perhatian Gennaro Gattuso. Kini sang pemain dilirik untuk memperkuat timnas Italia di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu momen terbaiknya adalah saat ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Sassuolo beberapa waktu lalu. Selain itu, ia juga tampil sangat solid saat diplot sebagai bek tengah dalam kemenangan melawan Cagliari. Menurut pakar transfer Nico Schira, Gennaro Gattuso sengaja mengirim pemandu bakat ke Unipoldomus untuk memantau langsung jalannya laga tersebut. Fokus utama pemantauan tersebut adalah Davide Bartesaghi dan Marco Palestra. Davide Bartesaghi dan Marco Palestra merupakan pemain potensial yang sama-sama baru menginjak usia 20 tahun. Keduanya dianggap sebagai aset masa depan yang sangat berharga bagi perkembangan sepak bola nasional Italia nantinya. Pada babak playoff Piala Dunia mendatang, tim nasional Italia dijadwalkan akan menghadapi tim Irlandia Utara di kandang. Setelah itu, mereka akan bertandang melawan pemenang antara tim Bosnia atau tim Wales. Youssouf Fofana mengaku senang bisa kembali menjadi starter bagi Milan. Youssouf Fofana kembali dipercaya pelatih Max Allegri untuk mengisi lini tengah AC Milan sejak menit pertama di laga penting melawan Cagliari di Sardinia. Pemain berkebangsaan Prancis tersebut menyatakan bahwa dirinya telah bekerja sangat keras selama masa pemulihan agar bisa segera kembali membantu tim di dalam lapangan pertandingan sesegera mungkin. Meskipun baru kembali bermain namun Youssouf Fofana mengaku merasa dalam kondisi yang sangat baik dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan klub pada tahun 2026.
Saya baik-baik saja. Saya telah berusaha untuk kembali ke starting 11 secepat mungkin. Sekarang mari kita lihat apakah saya sudah 100% fit. Saat ini belum ada yang pasti. Jika kita memiliki 9 poin lebih banyak dari musim lalu, itu bagus, tetapi kita juga perlu memilikinya hingga akhir musim. Saat melawan tim-tim yang lebih kecil, kami memiliki penguasaan bola lebih banyak. Jadi kami ingin mencetak gol. Kami akan terus berupaya agar kebobolan sesedikit mungkin. Hingga akhir musim, ujar Fofana. Uji kolektivitas Milan. Billy Costacurta, mereka tim pemenang. Billy Costacurta memuji kemenangan AC Milan saat melawan Cagliari di Unipol Dormus. Menurutnya, anak asuh Max Allegri tersebut tim pemenang. Meski AC Milan sempat tampil kurang maksimal di babak pertama, mereka berhasil bangkit dan mengamankan kemenangan penting. Hasil ini sekaligus menjaga posisi mereka tetap berada di jajaran papan atas klasemen Liga. Costacurta menekankan bahwa performa tim saat ini menunjukkan keinginan besar untuk menang dan kembali ke tempat yang seharusnya. Ia sangat terkesan dengan kemampuan tim dalam menjaga gawang Mike Maignan nirbobol. Saya rasa tim ini ingin menang. Untuk kembali ke tempat AC Milan seharusnya berada. Ada juga catatan tanpa kebobolan lagi, yang merupakan kabar baik. Ketika seseorang mengakhiri rentetan kemenangan Cagliari tanpa kebobolan satupun tembakan tepat sasaran, pada dasarnya, mereka memang kebobolan satu. Itu pertanda baik. Mari kita sebut ini Milan yang menang, ujar Costacurta. Luka Modric, pemain yang mengenakan jersey rossoneri wajib Scudetto. Bintang AC Milan, Luka Modric menegaskan setiap pemain yang mengenakan jersey rossoneri memiliki kewajiban moral untuk selalu menargetkan gelar Scudetto. Gelandang asal Kroasia tersebut menyatakan bahwa bermain untuk klub sebesar AC Milan berarti tidak boleh merasa puas hanya dengan hasil imbang atau sekadar lolos ke kompetisi Eropa. Dalam wawancara terbaru bersama media Corriere della Sera, Luka Modric menekankan pentingnya memiliki mentalitas pemenang untuk membawa klub kembali ke masa kejayaan tertinggi di kancah sepak bola. Di Milan, Anda selalu harus bermain untuk menang. Hanya untuk menang. Itu mungkin, tapi akan memakan waktu lama. Dalam sepak bola, Anda harus berpikir pertandingan demi pertandingan. Jika Anda mulai merencanakan berbulan-bulan sebelumnya, Anda akan tersesat. Luka Modric juga memberikan pujian setinggi langit kepada Max Allegri yang dinilai memiliki kecerdasan taktik luar biasa dan kepribadian yang sangat menyenangkan bagi seluruh anggota skuad tim saat ini. Saya tidak bisa memberitahumu apapun sampai dia meninggalkan ruangan. Bercanda saja. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia agak mirip Ancelotti, sensitif, lucu, dan suka mengerjai orang. Lazio dan Milan siap barter gelandang dan bek musim dingin ini. Iglitare dan Claudio Lotito ditakdirkan untuk kembali duduk bersama dalam waktu dekat. Dua pemain akan menjadi topik pembahasan keduanya, seperti dilansir Calcio Mercato. Com mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat kemungkinan akan ada pembicaraan tentang masa depan Mario Gila dan Ruben Loftus-Cheek. Lazio menginginkan seorang gelandang dan AC Milan menginginkan seorang bek tengah, jadi ada pertukaran yang menguntungkan antara kedua klub. Massimiliano Allegri telah lama meminta kepada Rossoneri untuk mendatangkan bek tengah tambahan supaya bisa menambah rotasi pemain. Rossoneri telah lama mengincar servis Mario Gila dan kontrak pemain asal Spanyol tersebut di Bianco Celesti menyisakan 18 bulan. Ia telah berada di bursa selama beberapa waktu guna mencari klub baru. Tar sangat mengenalnya dan sedang bernegosiasi dengan agennya, namun meyakinkan Lotito akan menjadi kuncinya. Sementara itu, mimpi Maurizio Sarri adalah bekerja sama sekali lagi dengan Ruben Loftus-Cheek yang merupakan pemain favoritnya saat melatih di Chelsea. Di era Sarri, pemain asal Inggris tersebut tahu bisa mendapatkan menit bermain reguler dan bermain di posisi favoritnya dibandingkan saat bermain di Milan. Dan itu bisa meningkatkan peluangnya untuk bermain di Piala Dunia. Inter dan Juventus siap ambil langkah jika Mike Maignan tinggalkan Milan. Masa depan Mike Maignan bersama AC Milan sedang jadi perhatian besar. Dua raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus sedang memantau situasi. Kontrak Mike Maignan saat ini dijadwalkan akan berakhir pada Juni 2026 mendatang yang membuat manajemen Rossoneri merasa sangat khawatir. Klub tidak ingin kehilangan aset berharga mereka secara cuma-cuma nantinya. Inter Milan melihat peluang untuk memperkuat sektor penjaga gawang mereka dengan mendatangkan kiper kelas dunia seperti Maignan. Nerazzurri terus mengawasi negosiasi antara agen dengan pihak manajemen AC Milan. Di sisi lain, Juventus juga memiliki ketertarikan yang sama kuatnya untuk bisa mengamankan jasa pemain berusia 30 tahun tersebut. Bianconeri ingin memastikan bahwa mereka memiliki penjaga gawang terbaik